Bisa? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Nah, ini sekarang kita sudah buka, datanya berisi transaksi, yang kedua tabel referensi, kemudian yang ketiga adalah audit program. Ya, audit program itu kita diminta melakukan apa, itu ya. Ini soal yang dulu di UAS, ini sekarang buat latihan, berarti nanti untuk UAS nyari soal lagi. Nah, di sini ada 13, kalian diminta bikin 8. Tapi untuk latihan harusnya bisa semua nih, bikin semua. Cara yang dilakukan itu terserah masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian dari kampus TAN diminta ke Blok M, itu bisa lewat Tanah Kusir, bisa lewat Ciledug, bisa lewat Tangerang, bisa juga terbang gitu ya. Mau pakai cara yang mana terserah, mana yang bisa. Contoh ini tadi yang pertama mencari yang 2014 saja, ya 2014. Jadi biasakan nanti modelnya adalah kita mengcopy data dulu. Ini data asli 3 sheet ini kita biarkan ya. Jangan diolah-olah yang ada di sini. Kita copy dulu ya. Duplicate ke tempat baru. Nah, kemudian kita rename menjadi validasi. Nah, kadang saya di sini kalau dia satu-satu di sini kita kasih namanya misalnya V01 misalnya karena dia perintah 1 ya, validasi 01 ya. Jadi nanti yang nomor 2 kita bikin sheet baru V02 dan seterusnya ya. Biasakan begitu nanti kalau pertanyaan nomor 1 kita filter, kemudian nomor 2 pertanyaan di sini ada nomor 2, kemudian kita filter lagi. Kalau kita kerjakan dalam satu sheet, begitu filternya diubah nanti jawaban nomor 1 sudah hilang. Maka gunakan satu sheet untuk satu jawaban. Ya. Kita diminta di sini untuk menguji yang tanggal importnya 2014 saja, yang di luar 2014 ada enggak gitu ya. Ya, di sini kita insert, kemudian kita buat rumus, pasti bisa nih udah kemarin. Year, dari sini udah bisa semua nih ya. Copy ke bawah. Nah, formatnya kita isi dengan general. Oke, dapatlah 2014 dan seterusnya. Ada yang 2015. Kemudian langkah berikutnya kita bisa lakukan filter, bisa juga lakukan yang lain. Ya, misalnya ini kita insert lagi. Ini kita bisa kasih misalnya dengan if ya. If C3 sama dengan 2014 itu ya. Kita perhatikan pakai koma ternyata saya. Nah, ini berarti dia benar. Karena yang kita cari adalah 2014. Kita tulis di situ benar dengan petik 2. Benar. Nah, kemudian kalau tidak, kalau bukan 2014, maka kita kasih salah. Nah, seperti ini. Kenapa ini? Mungkin harusnya koma, Pak. Oh iya, saya pakai titik koma. Betul. Iya, ternyata ada yang memperhatikan dan saya ngantuk. Ya. Nah, ternyata setelah di-copy ke bawah, muncullah ada yang salah di sini. Ada yang salah. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang yang berikutnya kita bisa melakukan filter. Mana yang benar, mana yang salah. Itu. Karena tadi pertanyaannya yang 2014 dan yang non 2014, kita bisa lakukan filter. Nah, kalau begini kita lakukan filter, data filter, gini, ya, munculnya di atas ya. Jadi yang di bawahnya nanti akan hilang nih 1, 2, 3. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita select baris yang kedua dulu.
baris kedua kita select, filternya taruh di situ. Ya, kita bisa filter yang 2014, sini, filter 2014-nya kita tidak usah tampilkan karena ini benar. Oke, maka muncullah seperti ini. Ya, ini hasil yang non 2014. Otomatis salah semua ya, atau value. Nah, kita juga bisa filternya kita bukan dari kolom C, tapi dari kolom D. Ya, kita buat filter, ini yang salah atau yang value. Yang benarnya nggak usah. Nah, maka hasilnya akan sama ya. Ini berapa nih? Ada 7 ya, di sini ada 7. Nah, kalau kita akan uji lagi kalau di sini filter 2014-nya kita buang, maka hasilnya ada sama 7. Ya, caranya begitu. Nah, ini datanya bisa di-download ya, bisa diedit di situ ya. Ahmad Rifa masuk ya. Nih sambil ini lihat di portal. Alvina masuk. Pak. Iya, Pak. Andiva Hadir, Pak. hadir. Atia Hadir, Pak. hadir. Bagus Permono Hadir, Pak. hadir. Hovifah Sinta masuk. Kemudian Dwi Rizatul Aziza. Hadir, Pak. Indah. Hadir, Pak. Kadek Windu. Kadek Hadir, Pak. Hadir, Pak. hadir. Terus Lincin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lincin hadir. Nabila. Hadir, Pak. Nabila. Nailu. Masuk tadi yang rekam ya. Iya, Pak. Nah, Hadir, Pak. Nila Novianti. Hadir, Pak. Novianti itu ada Opi Dini. Hadir, Pak. Terus Salsa. Safa. Salsa belum ada. Hadir, Pak. Lupa. Siapa? Unmute. Siapa? Salsabila. Salsa. Safa. Hadir, Pak. Safa hadir. Tisa. Hadir, Pak. Tisa hadir. Simpan. Oke. Kemudian sebentar saya ngisi, saya upload presensinya. Enam, 2,
6. Enam dua enam. Oh, nggak mau pakai. JPEG. JPG. Oke, portal sudah diisi. Kita lanjutkan ya. Ada kesulitan nggak? Kayaknya nggak ada. Belum, Pak. Belum ya, paling gampang itu. Yang berikutnya kesalahan menggunakan tarif bea masuk. Tarif bea masuk. Apa maksudnya tuh? Oh iya bentar, Pak. Saya penasaran yang tadi, Pak. Yang Yang tanggal impor kenapa ada yang nilainya value nggak? Ya, Pak, yang bukan 2015 atau salah? Ya. Nah, ini kita bisa nilai sebenarnya nih ya. Apa namanya? Jadi ini angka yang ada di sini nanti kalau sudah jadi temuan seperti ini kita lihat di apa? Di audit program harus diapakan. Kalau tidak ada berarti ini sudah cukup. Ini nanti akan dibahas oleh supervisor mau diapakan. Misalnya di sini yang paling atas kita lihat tadi pertanyaannya kenapa value ya? Itu Ya, Pak. ternyata datanya di sini adalah teks ya. Kita lihat di situ teks itu tanda petik ya, ada tanda petiknya di depan. Itu teks. Oh iya. Kalau zaman dulu, zaman saya kuliah itu kalau tanda petik 1 rata kiri, kalau tanda petik 2 rata kanan, nggak tahu masih berlaku nggak? Coba. Oh iya, enggak ya. Oh, ini masih ada itunya. Nah, gini, coba enter. Oh enggak, ya sekarang nggak mau ya. Ya udah. Tanda petik 1 teks ya rata kiri. Jadi dia tidak dianggap sebagai tanggal. Ya. Yang tidak dianggap sebagai tanggal. Nah yang berikutnya ini apa namanya? Nanti dilihat di dokumennya apakah memang dia 2015 atau salah input tanggal. Jadi bisa saja ini yang nomor 197, CA yang belakangnya 197, ini adalah tahunnya 2014. Bisa saja, tapi salah input ya. Salah input. Nah nanti yang begini-begini nanti di audit itu ada 2 ya. Ada error, ada manipulasi. Kesimpulannya begitu. Ada yang error, ada yang manipulasi. Kalau error itu kesalahan administratif, kalau manipulasi ada kesengajaan.
Ya, jadi salah administratif itu ada kesengajaan untuk membuat salah. Kita nggak tahu misalnya kasusnya dulu di era APBD DKI ya. Misalnya ada input data pengadaan lem untuk anak sekolah 2 miliar. Nah, itu apakah itu kesalahan ya, maksudnya ATK gitu ya untuk anak sekolah, ada buku, alat tulis dan seterusnya, atau sengaja di situ ya, sengaja untuk katakanlah sengaja ini ada dua nih, ada beberapa macam nih. Sengaja dibuat nanti dia bisa membuat pengadaan agar bisa dimanfaatkan. Artinya dimanfaatkan itu dalam tanda petik ya, dimanfaatkan beli yang bukan untuk kebutuhan tetapi nanti dipakai untuk misalnya katakanlah manipulasi gitu ya, korupsi gitu misalnya. Bisa juga kesalahan itu dibuat oleh lawan politik. Ya, bisa juga. Jadi sengaja dibuat kesalahan untuk merusak perusahaan. Kalau di perusahaan ya. Jadi ada transaksi yang diinput salah oleh karyawan yang sedang bermusuhan dengan perusahaan dan dia ada kecenderungan untuk keluar dari perusahaan. Jadi dia merusak citra dari perusahaan dengan sengaja. Ya. Ada yang begitu. Ya. Gimana? Kok ketawa ada Pak? Iya Pak, kok dari data dari kesalahan value aja bisa nyambung kemana-mana gitu Pak. Saya tertarik. Lah ya, iya. Kalau ini contoh, tapi nanti di lapangan bisa ketemu kesalahan yang bermacam-macam. Jadi nanti dari kesalahan itu kita tidak bisa ambil kesimpulan ya. Jangan, itu adalah data awal. Maka biasakan nanti kalau anak stan di sosial media atau di apa gitu ya, itu kita jangan membuat opini berdasarkan opini publik atau berdasarkan sosmed. Tidak. Bahwa nanti putusannya katakanlah misalnya gitu ya, kayak kasus yang sekarang lagi rame apa tuh, buku ya, sejarah. Buku sejarah dihilangkan sejarahnya pendiri NU misalnya yang lagi rame. Nah itu bisa bermacam-macam itu ya, bisa kesalahan, error, salah ketik ya, atau gitu ya, filenya tidak diupload gitu. Bisa juga karena kesengajaan ini tadi yang sudah saya ceritakan, kesengajaan agar sejarah itu memang hilang gitu kan. Sejarahnya NU itu, pendiri NU itu memang hilang itu dari buku sejarah. Nah, itu. Ada lagi lain, sengaja dibuat agar kesannya yang menerbitkan buku itu rusak. Jadi yang membuat kesalahan adalah justru agennya lawan politik gitu. Misalnya seperti itu. Nah itu nanti di lapangan ya dibuktikan mati-matian. Tapi putusan akhir kadang politik berkuasa kadang ya. Jadi nanti kalian juga harus siap mental juga nanti kalau jadi auditor. Kadang temuan di lapangan tidak sama dengan putusan akhir ya. Karena yang membuat putusan akhir biasanya pimpinan-pimpinan yang dari politikus ya. Kalau BPK itu kan dari politikus. Ya auditor stan ya biasanya mengaudit saja berdasarkan bukti-bukti. Kalau masuk ke kepolisian juga berdasarkan bukti-bukti. Tapi kalau sudah kepimpinan BPK misalnya, itu kan wakil partai A, wakil partai B, wakil partai C gitu kan. Ke DPR ya kan begitu. Jadi nanti saya tidak membicarakan politiknya, tapi saya membicarakan kalian sebagai alumni STAN nanti ya sebagai auditor harus siap menghadapi yang seperti itu. Ya, karena yang kalian temukan nanti adalah bahan untuk membuat putusan. Ujung akhirnya adalah decision maker itu yang penting. Ya, itu sebabnya saya selalu menekankan anak-anak STAN ini tidak hanya belajar akuntansi, ya, tapi belajar menyajikan dengan benar. Tidak hanya menghitung, tapi menyajikan juga, menyampaikan sampai
tidak bisa dimainkan oleh politikus. Kan pernah ya KPK menangkap koruptor. Yang ditangkap naik jumlahnya oleh KPK. Maka menurut kalian itu sukses atau tidak KPK? Kalau dari kinerja KPK-nya menurut saya sukses sih Pak, soalnya makin banyak yang ketangkep. Iya, itu dia. Ya, kalau politikus bisa bermacam-macam. Politikus bisa mengatakan bahwa KPK kalau yang pro itu KPK sukses karena berhasil menangkap banyak koruptor. Kan. Nah, tetapi kalau politikus yang kontra, dia mengatakan bahwa KPK tidak sukses. Buktinya masih banyak koruptor. Kalau sukses sudah nggak ada lagi koruptor. Gitu. Itu yang terjadi di Senayan begitu. Ya. Itu sekitar 2 tahun 3 tahun lalu ya. Nah, itu kan yang anti KPK mengatakan bahwa KPK tidak berhasil, harusnya dibubarkan saja. Karena apa? Karena buktinya KPK masih banyak nangkap koruptor kan, berarti nggak ada gunanya KPK. Kalau menurut saya nggak nyambung sih Pak, harusnya yang bikin policy makernya itu yang membuat koruptor masih bisa korupsi, bukan KPK-nya yang nangkepin. Oh enggak, kan suara kalian suara di kampus. Suara yang jadi putusan kan suara di Senayan. Oh jadi Senayan pakainya yang kontra itu Pak? Oh enggak, pasti berantem dua-duanya. Nanti tinggal mana yang banyak kan, yang banyak itu yang menang. Itu saja. Kalau di demokrasi begitu. Jadi nanti kalian harus siap-siap bahwa putusan saya yakin benar gitu, ternyata nggak dipakai. Ya kalian harus siap mental gitu, jangan down gitu kan. Karena apa? Karena yang besok juga kita masih ketemu dengan kasus-kasus dan kalian tetap harus profesional. Itu. Iya Pak. Ya. Harus ketemu begitu, nanti ketemu dengan atasan gitu ya. Kalau kalian pintar, justru tidak diorbitkan. Tidak boleh kuliah lagi, tidak boleh ikut pelatihan yang strategis gitu ya, tidak boleh naik pangkat. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, nanti jadi saingan pejabatnya kan. Kalau naik pangkat jadi saingan pimpinannya, saingan atasannya, satu. Yang kedua, kalau pindah ke tempat lain, nanti dia jadi kelihatan kalau nggak bisa kerja, yang ngerjain anak buahnya semua. Jadi nanti kalau kalian ditempatkan di daerah gitu ya, harus pandai-pandai memetakan situasi. Ya. Kontra juga susah, pro juga, terlalu pro juga agak susah dengan pimpinan. Gitu ya, harus pinter-pinter itu. Ada yang banyak gitu yang bagus sekali kinerjanya justru melanjutkan ke D4 belum boleh karena alasannya dibutuhkan oleh negara itu ya di situ nggak dikasih izin untuk melanjutkan ke diploma 4 itu ada yang begitu. Ada lagi yang bandel, justru yang bandel dari daerah dimutasi dikembalikan ke pusat semua. Jadi kalau kalian pengen dipindah dari satu daerah biar dipindah ke daerah lain gitu ya, bikin aja di situ gara-gara gitu kan. Nanti pimpinannya nggak suka diusulkan untuk mutasi ke daerah lain. ya kadang mutasi ke daerah lain jadi ke daerah yang bermasalah gitu, yang jauh-jauh gitu, daerah konflik gitu ya, ke pedalaman Papua misalnya. Itu kalau yang di daerah enak nggak mau begitu. Tapi kalau yang sudah di daerah konflik ya dimutasi ke daerah lain kan nggak masalah, sama aja gitu kan, artinya kan kansnya lebih bagus gitu. Jadi banyak yang teman-teman kalian nanti bermasalah itu sengaja biar dipindah gitu. Ini salah satu contoh ya, jadi nanti hasilnya seperti itu. Tadi pertanyaan yang kedua adalah penggunaan tarif bea masuk, kesalahan penggunaan tarif bea masuk. Kita lihat di referensi di sini, tarif bea masuk BM di sini. Bea masuk, nilai pabean kali tarif bea masuk ya ini ya. Tarif bea masuk adalah nilai pabean kali tarif bea masuk. Nah, kemudian di sini tarif bea masuknya mana? Tarif bea masuk. Nilai pabean di sini kali tarif bea masuk.
Nah, tarif bea masuknya di referensi ada tarif bea masuk. Ini tarif bea masuk ya. Terlihat nggak? Lihat, Pak. Terlihat ya. Tarif bea masuk di sini ada 1%, 2%, dan seterusnya sampai 5%. Nah, ini kriterianya untuk khusus, sementara umum non komersial dan umum komersial. Berarti nanti dari data transaksi di sini kita harus lihat dulu ya nilai pabean di sini, kemudian bea masuknya. Ini akan kita uji nih dua ini. Nilai pabeannya benar nggak? Ya, benar atau tidak? 15 yang di sini kali CF itu ada di mana? Ini ya. Prinsipnya nih. Ini tarif cost insurance and freight. Berarti di sini yang nilai barang ditambah insurance and freight itu jadilah nilai pabean di sini. Ya. Nah, kemudian berikutnya nilai pabean kali tarif bea masuk. Tarif bea masuknya ada di ini yang kolom ketiga nih ya. Oke. Nah, kita sudah dapat data, tadi datanya ada di file di ini. Kita akan copy dulu. Jadi caranya selalu begitu ya. Kita copy, di sini kita kasih jawaban V2. V2. Jangan mengedit di data aslinya. Yang pertama kita akan menguji nilai pabean. Ya. Nilai pabean. Bahkan nilai barang bisa kita uji ya. Nilai barang bisa kita uji ya. Yang di sini akan kita uji benar atau tidak. Ini asalnya adalah harga satuan kali kuantitas. Apakah ini benar? Ini akan kita uji. Bisa benar, bisa salah. Jadi caranya kita akan insert di sini. Insert. Kita kasih rumus ya. Kita kasih rumus. Harga satuan kali kuantitas. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, kemudian kita insert kolom di sini. Kita cari selisihnya. Ada nggak selisihnya? Perhitungan oleh klien dikurangi perhitungan menurut kita. Nah, oke. Seperti ini. Nah, nanti kita kasih filter di sini. Filter. Kita bisa lihat di sini ada yang selisih enggak. Nah, ini ada yang selisih ternyata ya. Yang selisihnya jauh-jauh kita buang, nggak usah tampilkan ini. Tuh, nggak usah ditampilkan. Terus ini nggak usah ditampilkan, yang 0,1 nggak usah. Yang 60, yang ini, sama yang value kita tampilkan. Seperti apa kita lihat hasilnya. Itu. Ini biar mudah, formatnya kita buat number. Number pakai koma. Ini ya karena dia ada koma kita munculkan seperti itu. Ini juga sama. Oh, tapi itu udah formatnya udah. Ya. Nah, sekarang terlihat ya. Terlihat di sini setelah difilter. Ternyata rumus dari si klien itu ada yang salah. Ya. Ini beda tuh. Beda Rp60 ya. Ini bisa di zoom nggak sih? Bisa, ya. Beda Rp60. $60. Nggak tahu nih dolar apa rupiah nih. Nah, kemudian yang atas
Ini ada kemungkinan ya. Ini kenapa nih? Ada yang tahu? Kemungkinan ini harganya salah pakai koma. Apa benar itu? Oh, harganya di sini disebut pakai petik ya. Di sini ya, pakai tanda ini nih. Kalau kita edit, coba kita hapus begini. Sama hasilnya. Ya. Ini perhitungan kalau kalian buka pakai Excel langsung bagaimana? Ya coba. V2. Nah, kita buat di sini. Nilai barang, insert. Satu lagi, insert. Kita buat rumus harga satuan kali kuantitas. Kemudian kita bandingkan perhitungan dia dikurangi perhitungan kita. Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita filter. Nah, kita filter. Misalnya di sini kita view freeze. Nah, ini kita filter. Nah, sekarang kita lihat di selisihnya di sini yang selisihnya 1 sen ini segala macam kan sedikit biarkan. Nah, kita lihat di sini sama ya hasilnya ya, Excel desktop dengan Excel online. Excel desktop dan Excel online sama. Ada selisih yang selisihnya tidak sedikit. Pak, maaf Pak. Ya. Tapi di punya saya nggak ada Pak. Gimana? Di saya nggak ada yang selisihnya sebesar itu Pak. Nggak ada. Di saya juga, Pak. Kenapa Saya nggak ada? 60 doang. 60 aja? Iya sama. Iya. Ini di sini teks. Di saya ini teks. Kalian itu enggak? Baris ke 322 coba lihat di sini nih. Barisnya 322. Filternya filternya dihidupkan dulu. Gimana? Saya di 386, Pak. 386 apanya? Barisnya? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa. Kenapa bisa 386? Yang value ya, Pak? Hah? Yang nilainya, maksudnya cuma value gitu, Pak. Oh, cuma satu ini? Iya, sama yang sisi 60, 525. 5? 25. Nah, itu sesuai, Pak, kalau itu. Ini 639 sama ini. Yang ini nggak muncul? Enggak, Pak. Coba kalian lihat yang di baris 322. Sudah, Pak. Apa? Harganya bagaimana? Sama, Pak. Itu jadi petik 155,968. Terus kuantitasnya 468. Terus kalau dijumlah? Kalau dikali 72993,024, Pak. 72993,024. Iya. Ini saya pakai. Sebentar. Pakai koma petik. Ini.
Permisi Pak, Ya, silakan. yang ini 155968-nya coba titiknya dihapus, terus komanya diganti titik Pak. Iya, itu kan tadi yang saya bilang. Kalau misalnya ini saya hapus, ya ini saya hapus, ini jadi pakai titik. Ini begini kan maksudnya ya? Iya Pak. Ya, Iya, Pak. ini kan jadi 0 selisihnya. Nah, ini pertanyaannya adalah 155,97 yang ini. Ya. 155,97 titik 97 karena saya pakai titik. Sementara yang di sini berarti salah konversi kan? Atau kalian pakai itu Amerika. Ini lebih kecil mana sih? Saya pakai Amerika. Coba siapa salah satu di share screen. Silakan. Silakan. Tadi siapa? Share screen. Iya Pak, saya izin Pak. Ayo langsung aja. Iya Pak. Apakah sudah masuk Pak? Udah. Ya, Iya, Pak. kelihatan tuh 322 kelihatan ya. Ya, Jadi ini, Pak. ya yang 322 itu terlihat 155,968, yang lain pakai koma, ya kan? Iya, yang lain pakai koma. Ya, jadi di situ apa namanya? Kamu pakai pakai Amerika ya? Kurang tahu Pak. Dari Iya, karena formatnya kan kamu pakai pakai Indonesia kan? Iya. Iya, pakai Indonesia. Berarti saya harus ganti ke Indonesia. Nah, ini pertanyaannya adalah siapa yang salah gitu nanti. Ya. Izin Pak, saya salah Pak. Sama kayak Bapak, juga ada kesalahan yang 60. Ya. Yang 60 sama yang 72 itu. Iya, jadi ini lo terus saja, jangan dimatikan yang tadi. Oh iya Pak. Ya. Nah, kalau 155,968 di situ, 155,968 itu jadi kalau seperti itu kita tetap jadi temuan. Mengapa jadi temuan? Karena kalau pakai koma, sennya itu cuma 2 ya. 155,96 atau 155,97 kalau pakai koma. Iya. Kalau di saya itu biarin aja. Saya lihat kalau di saya kan pakai titik ya, pakai standar Amerika. Jadi permasalahannya adalah balik lagi yang baris ke-322 adalah teks ya. Baris ke-322 adalah teks. Teks. Nah, itu kalau misalnya dia dihapus seperti tadi, petiknya dibuang, komanya dibuang, maka jumlahnya jadi benar. Jadi benar. Tapi kita nggak tahu itu yang benar adalah harganya, harga satuannya itu 155.968 atau $155,97 itu. Jadi tetap harus dilihat dokumennya ya, yang itu, yang teks, yang 322. Oke. Ya oke, cukup. Nah, balik lagi ke
Saya share screen lagi. Share screen, share. Ya, balik lagi ke sini. Pak, mana yang benar jadinya? Yang kalian atau yang saya? Ini dua-duanya jadi temuan. Ya, ini dua-duanya jadi temuan. Dua-duanya jadi temuan. Jadi nanti kalian harus melihat yang seperti ini. Kita lanjutkan berikutnya. Filternya kita hapus dulu, kita keluarkan dulu biar nanti bisa dilanjutkan. Pak, izin bertanya. Yuk, silakan. Jadi tadi yang berbeda sama Bapak hasilnya tetap dianggap benar atau harus ada perubahan setting atau gimana ya, Pak? Ya, harus diubah settingnya. Kita harus mencari segala kemungkinan ya, harus mencari segala kemungkinan. Di sini misalnya angka saya munculnya begini karena standarnya Amerika di saya. Nah, sementara tadi adalah temuan bahwa dia itu teks yang tadi, yang baris 322 tadi. Ya, itu jadi salah satu temuan untuk validasi juga. Ya. Baik, Pak. Ya, jadi nanti temuan itu bisa, ya tadi yang saya bilang bahwa angka itu bukan berarti ada manipulasi ya, bisa saja itu error. Ya, bisa saja error. Kalau memang itu benar, 155 berapa tadi? 968 itu ribuan. Kalau kita filter lagi di sini, data, filter. Ya, di sini. Nggak apa. Ya, kalau memang ini angkanya 155.968 itu memang 155.968. Tapi kalau ini jadi ini kalau dilaporkan, saya yang melaporkan ini kan berapa nih? Bedanya besar sekali ya. Kenapa bedanya besar sekali? Di saya dianggap ribuan. Ini kan sama saja. Oh, dianggap pakai titik tadi ya, dianggap pakai titik. Ya, jadi 968 itu ribuan atau sen gitu kan, itu berarti bedanya 1000 kan itu. Nah itu kalau memang manipulasi besar sekali itu, manipulasi di bea cukai ya. Kalian beli $100 tapi jadi $100.000. Belinya 100.000 tapi dilaporkannya di sini belinya 155.968, 968 dilaporkannya 155,97. Itu jadi jauh sekali. Ini jadi satu temuan. Oke, terus lanjut. Kalau Gimana? saya gini Pak, boleh berpendapat nggak Pak? Ya boleh, kenapa tidak? Kalau dia jadi insen, kenapa dia komanya 3 gitu Pak? Enggak, komanya 2. Kalau di atas sama di bawah-bawahnya kan komanya 2 gitu. Iya. Jadi iya. kemungkinan emang di ribuan, ditulisnya ribuan sih Pak kalau menurut saya. Iya, memang menurut saya itu ribuan karena komanya itu di belakang komanya 3 ya. Jadi harusnya 155.000 ya, 155.000 itu kan berarti bedanya itu 1000 sendiri ya. Ini kan selisihnya 1000 ya. 72,9. Ini kan kali yang menurut perhitungan kita 1000 gitu kan. Nah, ini artinya apa? Artinya bayar tarif beanya kecil karena dilaporkannya jadi sebagai sen. Ya. Menurut dia 72, menurut kita harusnya 72 juta ini, bukan 72.000 gitu kan. Iya. Jadi ini satu temuan. Tapi nanti akan dicek apakah ini salah input atau apa gitu. Akan dicek. Nah, itu ya. Ini jadi salah satu juga tadi ini untuk temuan. Saya nggak tahu nih yang karena ini file ini dibahas di dosen lain, ketemu nggak? Kalau settingnya nggak gitu kadang juga
nggak ketangkep juga. Jadi memang harus nanti coba-coba segala kemungkinan ya. Tapi kalau dia value harusnya tetap ketemu ya. Kalau teks harusnya, ini memang salah satu kelemahan Excel yang terbaru ya. Kalau yang dulu ini jadinya error ya. Yang dulu ini jadinya error. Dulu ada pertanyaan di sana is text atau is number. Ya. Kalau sekarang enggak. Kita coba dulu. Coba masih jalan enggak ya? Filternya dimatikan. Ini nah ini ada pertanyaan is number. Nah, gini. Nah, ini kalau kita seperti ini. Nah, ini ada yang false. Yang false-nya kita tampilkan. Nah, muncul yang tadi ya. Nih. Jadi ini ada apa namanya, cek untuk validasi dengan is number. Dengan is number di sini. Ya. Nanti difilter yang bukan angka jadi satu temuan. Ternyata tadi di luar yang apa namanya, di luar yang ini ternyata ada lagi. Jadi kalau kita filter lagi, filter di sini kita pilih yang ini muncul enggak? Tiga. Ternyata yang lain masih ada tadi ya. Ini filternya nggak bisa OR. Nah, itu kan ini kan harus dua-duanya. Kalau pakai OR, tambah lagi di sini. Nah, nanti aja. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Yang ini, kita akan menemukan tarif cost insurance and freight. Ada di mana? Ini biar selesai dulu. Cost insurance and freight, tarifnya ada di sini. Untuk khusus sementara umum komersial dan umum non komersial. Nah, jadi kita akan buat di sini. Biar mudah kita insertnya di sebelah jenis importasi di sini di sebelah. Nah, di sini kita insert biar mudah nanti kita bisa geser ya. Jadi kita bisa pilih VLOOKUP, mencari jenis importasi kemana, mencarinya ke referensi di sini. Ya. Jangan lupa di lock hasilnya nanti kolom kedua dan eksak. Nah, kita sudah dapat tarif. Ya. Save. Tinggal sebelah kanan kita uji. Nilai pabean kita uji ya sama dengan hasil perhitungan ya. Hasil perhitungan itu hasil perhitungan menurut dia apa menurut kita? Menurut kita. Ya.
kita, Pak? Menurut kita, hasil perhitungan menurut kita kali dalam kurung 1 plus tarif cost insurance and freight ini ya. Oke. Terus kita copy ke bawah. Nah, ini kita selisihkan. Yang seharusnya kali yang dilaporkan. Kok kali dikurangi? Oke. Nah, ini nanti kalau ada yang selisih, mengapa selisih gitu ya? Contohnya kita filter lagi. Mengapa selisih? Nah, ini yang selisihnya sedikit-sedikit, nggak apa-apa, itu pembulatan aja. Ya. Nah, ternyata banyak ya selisihnya. Saya pakai Excel aja deh. Ya. Kita sudah dapat ini selisih nilai pabean. Selisih nilai pabean. Nah, sekarang kita akan menghitung bea masuk. Bea masuk. Kita akan menghitung bea masuk. Bea masuk berarti ada tarif bea masuk. Tarif bea masuk. Mana tarif bea masuk? Kita lihat di referensi ya. Tarif bea masuk ada di kolom G. Di sini. Jadi kita kembalikan di ini, kita insert untuk bea masuk tarifnya. Filternya kita hapus dulu. Nah, kita look up. Mencari jenis importasi kemana? Ke tabel referensi. Di sini. Jangan lupa di log. Hasilnya kolom ketiga dan exact. Nah, kita copy ke bawah. Nah, dapat tarif bea masuk. Oh, kenapa nggak mau? Oh, tadi nggak dari paling atas. Oke, benar. Ya, tinggal diisi. Tarif bea masuk adalah nilai pabean kali tarif bea masuk. Kita isi di sini. Nilai pabean dari sini yang kita hitung ya, pakai perhitungan kita. Kali tarif bea masuk. Tarif bea masuknya di kolom E, hasil perhitungan tadi. Kemudian kita hitung lagi selisihnya ada enggak?
yang seharusnya dikurangi hasil perhitungan klien. Nah, ini nanti bisa difilter lagi. Nilai impor sini adalah perhitungan kita, nilai pabean ditambah bea masuk. Nah, kemudian PPN itu adalah nilai impor kali PPN. PPH impor ya kali PPH. Kemudian ada penerimaan negara itu adalah bea masuk, PPN, dan PPH impor. Dari mana PPN dihitung? PPN di sini dihitungnya, kemudian PPH-nya ini. Jadi kita lakukan di sini untuk menghitung PPN dan PPH impor. PPN impor terus di sini ya lookup mencari jenis importasi ke tabel referensi PPN garis keempat, jangan lupa di log 4. Kemudian PPH-nya mencari jenis importasi ke tabel referensi. Di sini baris ke kolom ke-5. Ya, kita copy ke bawah. Nah, ini tinggal kita hitung mana PPN. Nah, PPN adalah hasil perhitungan kita kali PPN impor. Nah, kemudian di sini ada PPHH. Ini adalah hasil perhitungan kita kali PPH import. Kemudian terakhir penerimaan negara itu adalah bea masuk. Mana bea masuk? Ini bea masuk perhitungan kita ditambah PPN import perhitungan kita ditambah PPH import perhitungan kita. Nah, ini masing-masing tinggal diselisihkan. Yang bea masuknya tadi sudah diselisihkan, nilai importnya diselisihkan, PPN import diselisihkan, ada selisih atau tidak, PPH import diselisihkan. Nah, terakhir total penerimaan negaranya diselisihkan. Ya, diselisihkan ya tinggal dikurangkan saja. Yang seharusnya dikurangi yang dilaporkan. Nah, di sini ada penggelapan atau tidak. Ya, tinggal di filter seperti ini. Nah, ini terakhir di sini kalau yang 0, ini ada yang 4, biarin. Kalau yang 0 kita nggak usah laporkan,
Tapi yang lebih dari 0 kita laporkan. Nah, ini nanti yang difilter ya. Yang diselidiki lebih lanjut. Oke, gimana? Gimana yang lain? Sedang mencoba, Pak. Oh, sedang mencoba, silakan. Saya pikir udah dicoba dari kemarin. Belum, Pak. Puasa ya.
izin bertanya Pak. Yuk. Saya kan kalau log masih manual input ininya S-nya. Kalau shortcut-nya apa ya Pak? Log F4. Oh. Oke, terima kasih Pak. Yuk. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Jadi ini yang dicari selisihnya itu semuanya, Pak, ya? Dari Nanti yang namanya selisih, yang namanya kolom-kolom selisih itu kan alat bantu kita ya. Alat bantu kita. Jadi kalau setiap ada perhitungan yang versi kita dengan versinya klien, kita cari selisihnya. Itu nanti untuk memudahkan pada saat filter. Ya, pada saat filter versi kita. Itu terlepas dari pertanyaan yang ada di yang di soal. Jadi ini kalau saya share screen lagi. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kan
pertanyaannya di sini pertanyaannya kesalahan penggunaan tarif bea masuk, kesalahan penggunaan tarif apa nih, SIF ya, kemudian tarif PPN, kemudian tarif PPH dan seterusnya. Nah ini setiap ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka kita buat selisih, ya kita buat selisih. Kita buat selisih versinya dia, misalnya nilai SIF-nya. Ya, di sini versinya dia dengan versi kita ada selisih atau tidak gitu. Kalau ada selisih artinya itu terjadi kemungkinan kesalahan. Jadi setiap ada perbandingan versi klien dan versi kita, kita buat kolom selisih untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan. Kalau tidak dengan selisih, itu kalian bisa dengan conditional formatting. Bisa juga dengan if ya, bisa dengan if. If. Jadi if versi ini contohnya yang ada di layar, ya, kita bisa dengan if. Itu if yang perhitungan kita tidak sama dengan perhitungannya dia, maka jawabnya adalah salah. Kemudian kalau enggak benar. Atau dibalik soalnya. Oh ini enggak mau dia. Kalau gitu dibalik. Pertanyaan ini saya kadang kalau pakai operator ini kadang beda-beda ya tiap versi Windows. Ini kalau sama dengan ini, maka jawabnya adalah kalau sama adalah benar, kalau tidak adalah salah. Kenapa tidak mau? Kurungnya 2, Pak. Oh iya. Tadi sudah ada ya. Oke, nah ini kalau filternya kita hapus, terus mana tadi? Ada di bawah. Nah, kita taruh sini. Nah, ya. Jadi nanti dengan if bisa, ya, if bisa. Dengan conditional formatting bisa, ya. Nah, untuk conditional formatting kalian pelajari sendiri ya yang ada di modul. Kalian pelajari sendiri karena saya tidak terlalu suka ya dengan conditional formatting karena dia hanya menampilkan kalau yang tidak sesuai warnanya lain dan sebagainya gitu ya. Padahal kita akan berhubungan dengan data yang banyak nanti kalau misalnya warnanya beda-beda dia tetap tidak tampil di layar. Tapi tetap kalian pelajari ya. Pelajari. Jadi misalnya conditional formatting, kalau di sini value-nya benar, maka warnanya hijau. Kalau salah warnanya kuning misalnya. Gitu. Bisa dibuat seperti itu. Kalau saya lebih suka paling sering kalau membandingkan ini untuk menguji benar atau tidak dengan selisih. Ya. Dengan selisih. Kalau ada selisih pasti dia beda kan. Pasti beda dan langsung ketahuan angkanya. Kalau benar salah ini kita nggak ketahuan angkanya. Kadang salahnya cuma pembulatan ya. Kita lihat di sini yang baris yang saya buat ya. Yang paling atas. Nah, di sini ada pembulatan. Mungkin pembulatannya jauh di sini di belakang koma di belakang. Tetapi secara matematis tetap dianggap berbeda ini angka yang 2 ini. Jadi di if dengan if hasilnya tetap salah. Nah, kalau dengan selisih nanti kelihatan ini berbeda tapi angkanya 0,00 atau mungkin kalau diperpanjang lagi nanti bisa diatur lagi mau berapa digit di belakangnya gitu. Misalnya di sini tambahin gitu di 10 misalnya. Nah,
Otomatis munculnya seperti itu. Ternyata tuh ya 0,002. Jadi nggak masuk di sen. Kalau sen kan cuma 2 digit di belakang koma. Ya. 0,002. Tapi secara matematis tetap dianggap salah. Ya. Kita kembalikan lagi. Ini yang saya share di Telegram tadi tetap terlihat di situ atau tidak? Masih Pak, masih terlihat. Terlihat. Ada rumus-rumus yang saya buat ini ke kanan. Iya Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Tapi nggak bisa edit ya? Tidak bisa Nggak bisa. Ya tadi saya aksesnya saya kasih view saja. Ya, jadi nanti biar bisa dicontoh di situ sekaligus untuk menjawab pertanyaan. Nah ini tadi dari soal-soal. Soal 1, kesalahan periode sudah, penggunaan tarif bea masuk sudah ya, yang ada selisihnya dengan bea masuk. Kemudian penggunaan shift sudah, PPN sudah, PPH sudah. Kesalahan perhitungan matematis itu tadi ya, yang kuantitas kali harga satuan. Kuantitas kali harga satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Nah, ini. Jadi ini jawaban nomor 1 tadi. Ini jawaban nomor 2 sampai 6 yang ada di V2 ini. Kalau kalian kerjakan, harusnya V2 itu 1 sheet ya. V2 ini pertanyaannya adalah kesalahan penggunaan tarif bea masuk. Maka yang dicari di sini adalah mana bea masuk? Bea masuk di sini. Ya, di sini. Kasih filter yang ada selisihnya, atau bea masuk yang ada di depan. Di sini. Ternyata yang di belakang. Bea masuk umum komersil. Ada lagi nggak di reference? Nggak ada. Ya. Berarti di sini jawabnya adalah yang berbeda antara perhitungan bea masuk menurut kita dan menurut dia. Ya, di sini selisih antara kolom bea masuk menurut dia dan menurut kita. Nih, kita selisihkan. Itu V2. Nanti V3 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini jawaban versi sederhananya V2 sampai versi 6 tadi ya. V2 sampai 6. Ada di sini 6 itu kesalahan perhitungan matematis. Jadi jawabnya nanti satu-satu. V2, 1, V3, V4, V5, V6. Langsung difilter yang selisihnya itu langsung difilter sebagai jawaban dari soal itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kita masih, waktunya masih ada.
Sedikit lagi ya? Iya. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Jadi saat ujian kemarin, itu ada prosedur menjawab atau enggak ya, Pak? Atau yang ini kan tadi kata Bapak harus satu soal satu sheet, itu dari inisiatif sendiri atau memang prosedur soalnya seperti itu? Prosedur menjawab soalnya begitu. Ya kan nanti mengujinya kan gini. Misalnya terlihat ya di depan ya. Kita waktu pertanyaan kedua, tarif bea masuk kan begitu? Iya. Ya, tarif bea masuk. Maka jawaban kalian adalah di sini sampai ke selisih tarif bea masuk. Nah, di sini kita selisihkan. Ya. Diselisihkan yang menurut kita dikurangi yang menurut dia. Nah, kemudian dilakukan filter. Nah, di sini filter. Kalian cari filternya yang pembulatan ini kita nggak usah tampilkan. Nah, udah. Oke. Nah, di sini jawaban dari V2. Kan gitu? Ya, ini jawaban V2. Nah, sekarang kalau misalnya jawaban yang ketiga, soal yang ketiga di sini, yang ketiga adalah menghitung kesalahan tarif bea masuk. Bea masuk. Kita kerjakan di sini, kita kerjakan di sheet yang sama, kemudian tarif bea masuknya itu mana? Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, kesalahan penggunaan tarif bea masuk shift ya. Nah, itu berarti ada di sini selisihnya. Ya. Selisih yang di sini. Nah, kita buat selisih antara nilai pabean dengan nilai menurut dia dengan nilai pabean menurut kita, yaitu nilai barang ditambah shift. Ya, di sini selisih antara W dan X. Kemudian kita filter di sini. Maka kalau kita filter ulang, maka yang ada di jawaban V2 ini jadi berantakan, jadi hilang. Ya. Jadi hilang karena filternya sudah 2 kolom ini. Pasti berubah. Dan seterusnya nanti. Makanya satu soal tetap satu sheet ya. Walaupun kita mengcopy dari sheet yang ini, kita copy untuk yang V3 ya. Jadi ini kita copy, duplicate, misalnya begini, kita rename menjadi V03. Nah, filternya kita ubah yang tadi ini V2-nya kita hapus filternya. Nah, kemudian yang shift-nya di sini kita buat lagi jawaban. Ya. Nilai menurut kita dikurangi nilai menurut importir. Nah, kemudian kita selisihkan di sini, cari. Nah, ini yang oke. Nah, ini adalah jawaban V3 ya. Ini kita kasih warna. Nah, ini jawaban V3. Nah, V2-nya ini sudah berubah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan yang jawaban di sebelumnya. Ya, V2 ya, berubah ya? Iya, Pak. Berubah, karena di sini menghitung bea masuk, sementara yang di V3 adalah menghitung shift. Ya, berubah. Nah, kalau satu-satu nanti muncul tuh jawabannya dari soal. Ini kuncinya, dosen kan ngelihatnya, kalau ke saya mungkin saya akan pelan-pelan gitu, saya lihat coba benar enggak gitu perhitungannya. Tapi kalau misalnya diacak ke dosen lain, kuncinya seperti ini, sampai filter seperti ini, kemudian kalian ada di V3, di sini soal V3 ya, di sini, maka yang ini kan salah. Jawaban V2 ini kan salah. Iya kan? Padahal angka di V2-nya udah benar. Tapi jawabannya salah karena filternya sudah tidak menjawab dari
soal yang nomor 2. Gitu. Jadi setiap satu soal bikin satu sheet ya. Baik, Pak. Yo. Oke, yang lain. Ini kita waktunya habis benar sampai jam 10. Iya, Pak. Saya pikir 1.30. Iya, Pak. 10.30 pelajaran lain mulai, Pak. Oh Pelajaran gitu. selanjutnya. Iya. Ya, oke. Nanti ini kan masih banyak soal yang lain ya. Ini banyak soal yang lain. Nanti dikerjakan ya. Nanti yang lain ini dikerjakan. Terus nanti saya masukkan ke tes di apa namanya di LMS biar dijawab di situ dikumpulkan. Nanti kalau memang ada kesulitan kita diskusikan walaupun tidak di jam kuliah ya lewat Telegram. Kalau enggak kalian diskusikan sendiri juga nggak apa-apa. Ya. Ini waktu kita memang sangat terbatas. Silakan. Silakan. Itu di kerjaan 13-nya atau 8 doang boleh, Pak? Kalau ini soal yang lalu suruh mengerjakan 8, tapi kalian untuk latihan kerjakan 13, kalau perlu kerjakan 20. Ya. Baik, Pak. Iya, itu untuk belajar. Kalau nanti pas ujian keluar soal seperti ini, saya bisa saja ini keluarkan lagi persis seperti ini, karena untuk dikerjakan waktunya nggak cukup ya di jam ujian ya. Kalau ujian, kalian suruh mengerjakan ini, walaupun sudah bisa, suruh mengerjakan lagi dari nol, itu belum tentu waktunya cukup. Yang kuncinya di mana? Kuncinya adalah sering latihan, yang cepat mengerjakan, waktunya cukup. Makanya saya bilang, itu kerjakan ayo, mulai kerjakan lagi gitu ya. Dan softwarenya kalau bisa ya sudah yang dipakai udah itu aja gitu, jangan ganti komputer. Itu kalau kayak saya kan ini harus mengajarkan kadang pakai ini, kadang pakai WPS, kadang pakai LibreOffice. Itu langkahnya sedikit beda-beda. Tapi kalau udah terbiasa masing-masing ya nggak masalah. Terus materi yang lain tadi ya conditional formatting, kemudian nanti dengan pivot itu ya untuk merekap terakhirnya dan seterusnya. Ini kita masih validasi ya, belum merekap akhirnya. Oke, nanti kita akan mungkin ya nanti jawaban akhirnya akan saya share juga ke sini. Kalau sekarang belum dulu biar nggak kalian kerjakan. Ya, oke ya. Aktif di grup aja kalau ada masalah di mana langsung Baik, Pak. ya. Jangan di grup kelas, di grup Telegram yang ada di situ biar saya kalau misalnya salah saya bisa monitor, bisa bantu luruskan. Kalau di grup yang lain ya saya nggak ngikut. Ya, oke. Kita udah 2 menit lagi nih ditutup dari otomatis dari portal ini. Tadi BAK masuk tadi ya? Monitor kali ya. Kita kuliah apa enggak nih? Jangan-jangan kalian pada tidur gitu kan? Nggak ada kuliahnya. Iya. Silakan, masih ada 2 menit kalau ada yang mau tanya-tanya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk nomor 6 itu, Pak, yang kesalahan perhitungan matematis, itu tuh dari semuanya itu tadi, Pak. Ya, yang dari P2 sampai P. Perhitungan matematis ini salah satu yang sudah kita temukan tadi salah di sebentar ini masih muncul ininya filternya. Oke. Kita keluarkan. Tadi yang salah perhitungan matematis contohnya tadi jumlah harga ya, nilai barang di sini, harga kali kuantitas itu kan tadi ada salah selisih di sini ya. Di sini nih. Ini perhitungan matematisnya biasa nih, kali nih. Kuantitas kali harga. Maaf, belum share screen. Ya.
Belum share screen, Bapak. Oh, belum share screen. Waktunya masih ada 43 detik. Zoom-nya share screen. Kok nggak mau? Oh. Oke, share screen. Nah, yang ada di sini. Ya, contohnya perhitungan matematis ini yang perhitungan ini ya, nilai barang. Harga barang kali kuantitas. Ini contohnya. Jadi selisihnya adalah perhitungan matematisnya ini ya, V6 ya. V6. Misalnya ini contoh. Mungkin ada lagi yang lain nanti, ada rumus yang lain yang kayak gitu. Karena namanya perhitungan matematis berarti tadi seluruh perhitungan itu kesalahan ya. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan, masuk nggak suaranya ke situ? Masuk. Masuk tweet-tweet gitu? Iya, Pak. Dari portal. Kuliah sudah selesai. Oh iya. Tapi ini Zoom-nya masih jalan ini. Ya udah ya, sementara mungkin ini dulu kali ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja. Ini termasuk materi yang ngabisin waktu pada saat ujian. Jadi kalian harus latih benar-benar ya sampai lancar. Oke, sampai di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, mari.